Hari baru, semangat baru. Tetap disiplin, tetap profesional, dan terus berikan yang terbaik. Hello Netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama, bulan Juli kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Fania, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh dua prajurit Koarmada 2 dari jajaran Satuan Kapal Bantu Koarmada 2. Serda Jas Emanuel Randi Febrito dan Serda Kana Lutfan Naufal berhasil meraih juara satu kategori ganda putra Open pada ajang Epic Aqua Badminton Cup 2026 yang berlangsung di Lombok Epicentrum Mall, Nusa Tenggara Barat pada 22 sampai 28 Juni 2026. Berkat keberhasilan tersebut, Serda Jas Emanuel Randi Febrito dan Serda Kana Lutfan Naufal akan mewakili Indonesia pada ajang Aqua Southeast Asia Badminton Final Tournament di Vietnam. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI I Gung Putu Alitjaya SH-MSI memberikan penghargaan kepada prajurit dan unsur KRI Koarmada 2 yang berprestasi dalam apel khusus di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Penghargaan diberikan kepada seluruh unsur KRI peserta Lat-Ops Latgab 2026, unsur KRI yang berhasil meraih prestasi pada kompetisi menembak rudal dan artileri, serta para pemenang lomba menembak pistol jajaran Koarmada 2. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada puluhan prajurit yang sukses mengharumkan nama Koarmada 2 melalui berbagai kejuaraan olahraga dan karya tulis di tingkat nasional maupun internasional. Pangko Armada 2 berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan menjaga nama baik satuan dengan berpedoman pada moto Integrity in Professionalism. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI I Gung Putu Alitjaya SH-MSI memimpin upacara serah terima jabatan 10 jabatan strategis di lingkungan Koarmada 2 yang berlangsung di Indoor Sport Koarmada 2 Ujung Surabaya. Adapun jabatan yang diserah terimakan antara lain jabatan Asintel Pangko Armada 2, Koorsmin Pangko Armada 2, Kadis Infohlata Koarmada 2, dan Denma Koarmada 2, Kadis Minpers Koarmada 2, Kadiskes Koarmada 2, dan Kadispen Koarmada 2. Pada kesempatan yang sama, juga dilaksanakan penyerahan jabatan dan Satban Koarmada 2, serta pengukuhan jabatan dan Satkat Koarmada 2. Dalam amanatnya, Pangko Armada 2 menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sebagai bentuk penyegaran dan pembinaan personel. Pergantian jabatan dilaksanakan secara terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi sehingga mampu menjawab tantangan tugas dan perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks dan dinamis. Panglima Koarmada 2 Laksda TNI I Gung Putu Alitjaya SH-MSI didampingi Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada 2 Nyonya Yuli Alitjaya menghadiri launching ceremony of the Future Landing Dock 603 yang digelar di galangan kapal PT PAL Indonesia Surabaya. Future Landing Dock 603 merupakan kapal jenis landing dock sepanjang 124 meter yang diproduksi sepenuhnya oleh PT PAL Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Filipina atau Philippine Navy dan akan menjadi tonggak penting dalam kerjasama maritim bilateral antara Indonesia dan Filipina, sekaligus menunjukkan kapabilitas industri pertahanan nasional dalam membangun alutsista berstandar internasional. Acara seremoni peluncuran kapal tersebut turut dihadiri Head of Delegation Philippine Navy, Vice Admiral Josema Ambrosioki Espeleta Philippine Navy, Flag Officer in Command Philippine Navy, Vice Chief of Staff Armed Force of the Philippines Legend Romel P. Roldan,
beserta delegasi Philippine Navy, jajaran pejabat TNI Angkatan Laut, serta direksi dan komisaris PT PAL Indonesia. Kepala Dinas Teritorial Koarmada II, Kolonel Laut Pelaut Andi Susanto, mengikuti rapat konsultasi publik 1 penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR Kota Surabaya tahun 2026 yang digelar di Surabaya Suites Hotel. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kota Surabaya tersebut menjadi forum awal dalam penyusunan RDTR dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, tenaga ahli, pelaku usaha, hingga masyarakat. Netizen Komando Armada II terus berkomitmen meningkatkan kualitas kepemimpinan para komandan KRI melalui pembinaan profesionalisme dan penguatan karakter prajurit. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan uji tulis kompetensi dan forum komandan KRI dalam rangka Bulan Profesi 2026. Berikut liputannya. Komando Armada II terus memperkuat profesionalisme para komandan KRI melalui rangkaian Bulan Profesi 2026 dengan menggelar uji tulis kompetensi serta forum komandan KRI. Panglima Koarmada II, Laksda TNI Igung Putu Alitjaya SH-MSI, meninjau langsung pelaksanaan uji tulis yang diikuti seluruh komandan KRI jajaran Koarmada II sebagai sarana evaluasi kemampuan konseptual, kepemimpinan tempur, dan kesiapan operasional, serta wujud komitmen Koarmada II dalam mencetak pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis. Sementara itu, pada forum komandan KRI, Pangko Armada II, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dangus Kamla Koarmada II, Laksamana Pertama TNI, Edi Setiawan, menekankan pentingnya peran komandan sebagai teladan dalam membina moral, mental, dan karakter prajurit di era digital. Dengan mengedepankan nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, serta kepemimpinan yang komunikatif dan adaptif, diharapkan setiap komandan KRI mampu menghadirkan prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, tangguh, dan siap mendukung keberhasilan tugas menjaga kedaulatan laut Indonesia. Kepala Staf Koarmada II, Laksma TNI Agam Endrasmoro, menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang mengusung tema Polri untuk Masyarakat di lapangan Mapolda Jawa Timur, Surabaya. Upacara tersebut dipimpin oleh Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol Pasma Roys, dan dihadiri unsur Forkopimda, pejabat TNI Polri, instansi pemerintah, serta para undangan lainnya. Usai pelaksanaan upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara tasyakuran yang berlangsung di Gedung Mahameru, Polda Jawa Timur sebagai bentuk rasa syukur atas pengabdian Polri selama 80 tahun dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Komando Armada II melaksanakan kauseri agama di Makoko Armada II sebagai bagian dari pembinaan mental dan spiritual prajurit serta PNS sesuai agama masing-masing. Acara diisi ceramah rohani, doa bersama, dan pesan moral yang menekankan kejujuran, loyalitas, tanggung jawab, serta semangat kebersamaan sebagai landasan pengabdian kepada bangsa dan negara. Bagi umat Islam, kauseri agama dilaksanakan di Masjid Al-Mahdi Koarmada II dengan penceramah Peltu Marinir Hajuri. Sementara itu, prajurit dan PNS yang beragama Hindu melaksanakan kegiatan di Pura Jalawira Dharma Koarmada II yang dipimpin oleh Jero Mangku Ketut Sadana. Sedangkan umat Kristiani melaksanakan kauseri di Gereja GPIB Pasiran Ujung Surabaya dengan penguatan rohani oleh Pendeta Kapten Laut Pelaut Prokemri Siagian. KRI Bima Suci sukses melaksanakan rangkaian misi muhibah diplomasi duta bangsa dan latihan praktek Kartika Jalakrida Taruna Akademi Angkatan Laut tahun 2026 di Manila, Filipina. Setibanya di Manila, Komandan KRI Bima Suci
Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto beserta rombongan disambut jajaran KBRI Manila, Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah, Atase Pertahanan Republik Indonesia, dan Philippine Navy. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Kodiklatal memberikan pengarahan kepada para taruna Akademi Angkatan Laut agar senantiasa menjaga disiplin, profesionalisme, serta nama baik TNI Angkatan Laut dan bangsa Indonesia selama melaksanakan misi di negara sahabat. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan courtesy call kepada Commander Naval Education Training Command Philippine Navy, kirap budaya yang menampilkan atraksi reok Ponorogo dan genderang suling Gita Jala Taruna, serta deck reception di atas KRI Bima Suci yang menyuguhkan beragam seni budaya dan kuliner Nusantara. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menandai berakhirnya misi Muhibah Diplomasi Duta Bangsa dan latihan praktek Kartika Jala Krida Taruna Akademi Angkatan Laut tahun 2026 di Filipina. Selanjutnya, KRI Bima Suci bertolak dari Manila untuk kembali ke tanah air serta sukses menjalankan perannya sebagai Duta Diplomasi Maritim Indonesia. Komando Armada 2 menggelar outbound prajurit tidur dalam yang diikuti prajurit yang belum menikah dari unsur KRI dan satuan jajaran Koarmada 2 di lapangan Ambalat, Ujung Surabaya. Mengusung tema membangun jiwa Korsa yang solid, profesional, dan humanis, kegiatan ini menjadi sarana pembinaan personel untuk memperkuat kekompakan, menanamkan budaya saling menghormati, serta mencegah terjadinya perundungan maupun tindak kekerasan di lingkungan kedinasan. Rangkaian kegiatan diisi dengan senam bersama, berbagai permainan team building, serta sesi evaluasi dan refleksi yang diakhiri dengan pemberian hadiah kepada tim terbaik. Melalui kegiatan ini, Koarmada 2 berharap mampu membentuk prajurit yang profesional, berkarakter humanis, dan memiliki jiwa Korsa yang kuat sejalan dengan moto Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alitjaya SH-MSI, Integrity and Professionalism. Dalam upaya memperkuat sinergi menjaga kedaulatan maritim nasional, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alitjaya SH-MSI turut hadir mendampingi Komandan Kodaera 5 Laksda TNI Ali Triswanto SE-MSI menerima kunjungan dari tim kerja spesifik Komisi 1 DPR RI yang dipimpin oleh Dr. Haji Hasanuddin SEMM selaku Ketua Tim Komisi 1 DPR RI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat atau RDP yang berlangsung di ruang rapat Markas Komando Kodaera 5 Surabaya. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara TNI, khususnya TNI Angkatan Laut dan DPR RI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara, khususnya di wilayah maritim Indonesia. Komando Armada 2 menggelar kegiatan Taruna Nusantara Family Navy Fun Walk bersama siswa dan orang tua siswa SMA Taruna Nusantara di Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kegiatan yang dibuka Asisten Personal Koarmada 2, Kolonel Laut Pelaut Ahmad Fahrudin ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat wawasan kemaritiman, serta menanamkan jiwa bahari kepada generasi muda melalui fun walk mengelilingi kawasan daerah basis Angkatan Laut Koarmada 2. Rangkaian kegiatan ditutup dengan open ship di KRI Brawijaya 320, di mana para siswa berkesempatan mengenal lebih dekat kehidupan prajurit dan kemampuan kapal perang TNI Angkatan Laut. Melalui kegiatan ini, Koarmada 2 berharap dapat menginspirasi generasi muda untuk semakin mencintai dunia kemaritiman serta tumbuh menjadi generasi yang berjiwa bahari, cinta tanah air, dan siap berkontribusi bagi bangsa. Prajurit Satuan Komando Pasukan Katak atau Satkopaska Koarmada 2 kembali mengharumkan nama satuan dengan menorehkan prestasi pada ajang Kaujeran tahun 2026 yang digelar di Jember, Jawa Timur.
Kejuaraan lari yang diselenggarakan dalam rangka memperingati alumni Universitas Jember tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai daerah dan menjadi ajang untuk menguji kemampuan serta daya tahan fisik para pelari. Pada kategori 10 km umum, Serda Jeffrey Kabuladewa berhasil meraih juara 2 dengan catatan waktu 31 menit 23 detik. Sementara itu, pada kategori 10 km Master, Sertu Basirun juga sukses meraih juara 2 dengan catatan waktu 35 menit 10 detik. Hasil tersebut mencerminkan kemampuan fisik, semangat juang, dan profesionalisme prajurit Sat Kopaska Koarmada II dalam setiap kompetisi yang diikuti. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, handal. Gora, Gorawira, Madya Jala, Jalis Veva, Jaya Mahe.